Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadahkan tangannya ke langit, sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud." Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi pada pagi hari ini di pelajaran 2 dengan judul Siap Dipakai Tuhan dari 2 Tawarikh 6 ayat 12 sampai dengan 17. Adik-adik, kita akan melihat di sini bagaimana seorang raja yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, dan bagaimana reaksi raja tersebut. Kita terlebih dahulu akan berdoa. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami dan memimpin kami. Tuhan Yesus, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman Tuhan boleh mengubah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Setiap anak-anak Tuhan, Tuhan sudah punya rencana bagi kita semua. Ya, kita harus yakin itu. Adik-adik juga harus yakin bahwa ketika kita dilahirkan, Allah punya rencana bagi kita sekalian. Kita akan melihat di sini bagaimana seorang raja dinubuatkan oleh Tuhan melalui ayahnya untuk membangun sebuah bait Allah. Bagaimana sikap dari atau kesiapan dari seorang anak raja tersebut terhadap nubuatan atau terhadap rencana Tuhan tersebut. Nah, kita tahu raja tersebut namanya Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana kesiapan dia, bagaimana sikap adik-adik ya. Kalau ketika Tuhan memanggil kita sekalian, memanggil adik-adik atau memanggil saya, apakah kita akan menjawab seperti yang Yesaya jawab? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana nanti Raja Salomo, bagaimana sikapnya terhadap panggilan Tuhan. Nah, kita akan mendengar terlebih dahulu penjelasan dari Pastor Alex. Silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini adalah dari 2 Tawarikh 6 ayat 12 sampai 17. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah dipakai Tuhan untuk penggenapan janjinya. Kita semua mengetahui hamba Tuhan Daud dan hamba Tuhan Salomo yang adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Dari Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan berjanji kepada Raja Daud akan rumah Tuhan, dan Tuhan menggenapi janjinya melalui Raja Salomo yang membangun rumah Tuhan ini di Yerusalem. Di nas Alkitab ini kita akan merenungkan mengenai Raja Salomo yang dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan sebagai penggenapan janji Tuhan. Dari Alkitab kita mengetahui penggenapan janji Tuhan terjadi hanya pada satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dari Alkitab pula kita mengetahui Tuhan mempergunakan umatnya, mempergunakan pengikut-pengikut Tuhan Yesus untuk memanifestasikan penggenapan janji-janji Tuhan ini. Di dalam renungan kali ini kita melihat bagaimana Raja Salomo dipakai oleh Tuhan sebagai penggenap janji Tuhan. Dari 2 Tawarikh 6 ayat 12, kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Dan dari konteks 2 Tawarikh 6 ini, dan juga dari kitab Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa Salomo memiliki hubungan pribadi yang luar biasa baiknya dengan Tuhan. Begitu baiknya hubungan Salomo dengan Tuhan, sampai-sampai Salomo berani menunjukkan hubungan pribadinya yang sangat dekat dengan Tuhan itu kepada seluruh jemaah Tuhan yang ada pada saat itu sebagai suatu kesaksian yang luar biasa akan Tuhan. Hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan adalah kekudusan. Karena Tuhan adalah kudus, maka kekudusan yang diizinkan oleh Tuhan untuk dimiliki oleh hambanya, oleh pengikutnya, adalah suatu kesaksian yang luar biasa bagi Tuhan oleh hamba atau pengikut Tuhan termaksud. Artinya kehidupan kudus seorang Salomo memberikan kesaksian akan betapa kudusnya Tuhan yang adalah Tuhan Salomo. Dari ayat 13, ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Kita mengetahui bahwa Salomo adalah seseorang yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan hatinya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Masih dari ayat 13, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya. Kita mengetahui bahwa Salomo adalah seseorang yang mematuhi firman Tuhan. Firman Tuhan di kitab Imamat dan kitab Bilangan dengan jelas mengatakan bahwa yang dapat masuk ke rumah Tuhan hanyalah imam-imamnya Tuhan. Sedangkan Salomo, meskipun dia membangun rumah Tuhan itu, bukanlah seorang imam. Salomo adalah seorang raja. Menurut firman Tuhan, hanya seorang imam yang dapat masuk ke dalam rumah Tuhan. Seorang raja tidak dapat. Jadi dengan Salomo berdiri di atas mimbar di luar rumah Tuhan, maka Salomo mematuhi firman Tuhan. Masih dari ayat 13, dengan menadahkan tangannya ke langit, Salomo menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah seseorang yang membuka dirinya terhadap apapun juga yang Tuhan katakan kepadanya. Artinya Salomo berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, yang disampaikan kepada Salomo melalui firman Tuhan, perintah Tuhan yang dikomunikasikan melalui doa Salomo kepada Tuhan.
Dari ayat 14, sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Kita dapat mengetahui bahwa Salomo memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Bukan hanya dari ayat ini, kehidupan doa yang luar biasa yang dimiliki oleh Raja Salomo dapat kita lihat di sepanjang Perjanjian Lama di ayat-ayat yang berbicara mengenai Raja Salomo. Lebih jauh mengenai nas yang kita sedang renungkan ini, di ayat 14 sampai 42, 28 ayat yang berisi doa yang dipanjatkan oleh Raja Salomon kepada Tuhan, yang mana di seluruh Alkitab ini adalah salah satu doa terpanjang yang pernah disampaikan oleh hamba Tuhan kepada Tuhan. Kita mengetahui bahwa di dalam dia berdoa kepada Tuhan, Salomo berkomunikasi dengan akrab kepada Tuhan, berkomunikasi secara terperinci kepada Tuhan, berkomunikasi dengan jelas dan terus terang kepada Tuhan. Dan di dalam komunikasinya, di dalam doanya kepada Tuhan ini, semuanya dilandaskan pada firman Tuhan. Dari ayat 14 sampai 17 kita mengetahui bahwa di dalam dia berdoa kepada Tuhan, Salomo mendoakan kerajaannya. Dari ayat 18 sampai ke 39 kita mengetahui bahwa di dalam dia berdoa kepada Tuhan, dia mendoakan bait Allah, dia mendoakan rumah Tuhan, dia mendoakan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Tuhan. Dan dari konteks pasal di mana nas kita ini berada, kita mengetahui bahwa doa yang disampaikan oleh Salomo kepada Tuhan, yang termasuk di dalamnya adalah doa syafaat. Salomo mendoakan orang-orang, Salomo mendoakan negara-negara, dan masih banyak lagi. Di samping Salomo mendoakan akan dirinya dan keluarganya. Untuk seorang hamba Tuhan seperti Salomo inilah Tuhan berkenan menunjukkan kemuliaannya sebagaimana disampaikan di 2 Tawarikh 7 ayat 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Dari ayat ini secara tersurat dan tersirat kita mengetahui Tuhan melawat Salomo, Tuhan melawat rumah Tuhan itu, Tuhan melawat bangsanya, bangsa Israel. Demikianlah seseorang yang dipakai Tuhan sebagai penggenap janji Tuhan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin penting berikut. Ayat pertama yang akan menunjukkan poin-poin itu adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Secara tersurat dan tersirat dari konteks Alkitab, kita mengetahui poin penting ini, yaitu Tuhan memiliki rancangan, Tuhan memiliki janji untuk Salomo. Demikian pula Tuhan memiliki rancangan, Tuhan memiliki janji untuk Anda dan saya, pengikut-pengikut Yesus. Ayat kedua adalah 2 Korintus 1 ayat 20. Untuk tepatnya saya akan mempergunakan terjemahan bahasa Inggris. For all the promises of God in Him are yea, and in Him amen, unto the glory of God by us.
untuk mudahnya kita terjemahkan secara populer ke dalam bahasa Indonesia sebagai semua janji-janji Tuhan di dalam Kristus adalah ya dan amin untuk kemuliaan Tuhan. Dengan menggabungkan ayat ini dengan Yeremia 29 ayat 11, kita mengetahui poin-poin berikut. Pertama adalah setiap rancangan, setiap janji yang ditaruh oleh Tuhan di dalam firman Tuhan untuk umatnya, termasuk saya dan Anda, pengikut-pengikut Yesus, pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Janji-janji Tuhan ini di dalam konteks renungan kita kali ini termasuk janji damai sejahtera, termasuk janji akan hari depan yang penuh harapan. Dan sebagaimana renungan kita kali ini menunjukkan, janji-janji ini diberkatkan kepada Salomo. Janji-janji ini pun akan diberkatkan kepada kita, pengikut-pengikut Yesus, yang adalah memiliki hubungan pribadi yang luar biasa baik dengan Tuhan, yang memiliki kesaksian hidup yang luar biasa sehingga memuliakan Tuhan, yang merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan, yang selalu mematuhi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, yang siap dipakai oleh Tuhan apapun kehendak Tuhan untuk memakai, yang memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Dan sebagaimana yang terjadi pada Salomo, hal yang sama akan terjadi pada kita, pengikut-pengikut Yesus, yaitu dilawat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji-janji Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengetahui semua itu, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan membicarakan beberapa penerapan. Mengetahui bahwa kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipakai Tuhan untuk penggenapan janji-janji Tuhan itu. Maka untuk memiliki hubungan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan, penerapan pertama, berdoalah selalu, meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Ini kalau Anda belum mengenal siapa Yesus Tuhan kita itu. Apabila Anda sudah menjadi pengikut Yesus, berdoalah meminta Roh Kudus agar Roh Kudus membuat hubungan Anda dengan Tuhan agar selalu baik, antara lain dengan tidak mendukakan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita pada saat kita menjadi pengikut Yesus, pada saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebagai penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini, mengetahui bahwa kita sebagai pengikut Yesus, sebagaimana Salomo merendahkan diri dan berserah diri pada Tuhan, agar itu adalah kita, maka berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk membuat Anda, membuat kita membaca dan mengerti firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Dan berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk memampukan Anda, memampukan kita melakukan seluruh firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita mengerti atas bimbingan dari Roh Kudus itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita pengikut-pengikut Yesus, anak-anak Tuhan, menghidupi firman Tuhan ini, melakukan firman Tuhan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan semakin diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Shalom adik-adik,
Selamat pagi, tentunya sudah mengerti firman Tuhan pada pelajaran pagi ini. Salomo mau dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Adik-adik dan saya sebagai murid Kristus tentunya sudah siap dan mau dipakai Tuhan sebagai bagian untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salomo dipilih Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaannya dan menjadi alatnya. Sebagai orang percaya harus mau mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya dalam rencana besar Tuhan. Adik-adik, pada pelajaran hari ini ada tugas yang adik-adik bisa kerjakan, yaitu tentang apa yang adik-adik rasakan atau terpikirkan atau yang adik-adik pahami yang menjadi panggilan atau rencana Tuhan, seperti apa yang adik-adik ingin kerjakan. Tulis dengan jelas dan doakan tiap-tiap hari. Jika perlu bimbingan, bisa cerita ke orang tua atau kami sebagai guru-guru di sekolah. Adik-adik jangan ragu untuk bertanya. Ayat hafalan pada pelajaran kedua kali ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jangan lupa dihafalinnya adik-adik. Pelajaran pagi hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami jelas sekali mendengar suara Tuhan. Biarlah kami juga siap seperti Salomo. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bimbing kami, tolong kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.